ini sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan SET. Jadi pendekatan SET atau Science, Environment, Technology, Society itu di dalam bahasa Indonesia sering dikenal dengan saling temas atau Sains, Lingkungan, Teknologi, dan Masyarakat. Jadi SET ini berawal pada tahun 1970-an dan dikenal dengan sebutan STM atau Sains, Teknologi, dan Masyarakat yang diterapkan pada beberapa universitas di US. Jadi pendekatan SET ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran terpadu yang mengaitkan dengan unsur-unsur sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat. Jadi pendekatan ini itu lebih memotivasi peserta didik untuk meningkatkan gairah belajarnya karena ini mengaitkan dengan hal-hal yang konkret atau nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi untuk memulai pendekatan SET ini, guru harus meluangkan waktu untuk mencari informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan iptek dalam mengenal teknologi dan menganalisis dampak positif atau negatifnya. Dan pada akhirnya, peserta didik itu diharapkan mampu menerapkan konsep, teknologi, dan pengetahuan yang telah didapatnya di dalam kehidupan sehari-hari, yang mana kegiatan itu semua dapat terlihat dalam langkah-langkah pembelajaran SET. Sekian materi dari saya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Perkenalkan, nama saya Ismi Fatiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran open-ended. Model pembelajaran open-ended atau open-ended learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan permasalahan yang diformulasikan sedemikian rupa sehingga memberikan peluang munculnya berbagai macam jawaban dengan berbagai strategi atau cara masing-masing. Menurut Huda, pada tahun 2013, pembelajaran open-ended learning ini merupakan proses pembelajaran yang di dalam tujuannya dan keinginan individu atau peserta didik dibangun dan dicapai secara terbuka. Sedangkan menurut Suyatno, pada tahun 2009, pembelajaran open-ended learning ini yaitu pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan pemecahan berbagai cara dan solusinya juga bisa berbagai macam. Jadi, tujuan dari model pembelajaran open-ended learning ini adalah untuk membantu mengembangkan kegiatan inovatif, kegiatan kreatif, dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving yang simultan. Pembelajaran dengan open-ended ini dapat melatih dan menumbuhkan originalitas ide, kreativitas, nalar, kognitif, kritis, keterbukaan, dan sosialisasi. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai langkah-langkah dari SET. Jadi yang pertama langkahnya itu tahap invitation, yaitu dengan menggali isu atau masalah lebih dahulu dari peserta didik, menghubungkan pembelajaran baru dengan pembelajaran dari sebelumnya, mengidentifikasi isu atau masalah dalam masyarakat yang mana masalah itu berkaitan dengan topik yang dibahas pada pembelajaran. Kemudian yang kedua ada tahap exploration. Di sini itu merumuskan pertanyaan-pertanyaan spesifik terhadap isu, sains, atau teknologi yang telah diidentifikasinya, merumuskan solusi-solusi alternatif, kemudian merancang dan melakukan kegiatan eksperimen atau percobaan untuk mengumpulkan data, berlatih keterampilan proses sains, mengasah kerja ilmiah, dan diskusi kelompok untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian yang ketiga ada tujuan pengajuan eksplorasi dan solusi. Di sini siswa membangun konsep, siswa berdiskusi solusi masalah yang dihadapi masyarakat terkait materi yang diperoleh siswa, semata-mata berdasarkan informasi dari kegiatan eksplorasi. Kemudian yang terakhir ada tahap tindak lanjut. Pada tahap ini yaitu menjelaskan fenomena alam berdasarkan konsep yang disusun, menjelaskan berbagai aplikasi untuk memberi makna, serta refleksi pemahaman konsep. Sekian dari materi saya, selanjutnya akan dilanjutkan ke materi berikutnya. Ya, di sini saya Hamkani, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah model pembelajaran open-ended. Di open-ended ada 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir. Tahap awal, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, guru melakukan persepsi, serta mengaitkan pembelajaran dengan motivasi siswa. Nah, pada tahap inti,
ada 3 aktivitas, yaitu yang pertama aktivitas pengenalan. Pada aktivitas pengenalan, memahami masalah yang diberikan oleh guru. Siswa menjawab pertanyaan dari guru dan menyelesaikan masalah dengan mengkonstruksi ide-ide dan pengetahuan yang dimiliki siswa. Dan aktivitas yang kedua adalah aktivitas pemahaman. Siswa menyelesaikan masalah secara berkelompok dan menyimpulkan hasil dari penyelesaian masalah. Nah, aktivitas ketiga yaitu aktivitas pemantapan. Siswa memberikan tanggapan atas kesimpulan dari penyelesaian masalah dan guru memberikan pertanyaan untuk memancing respon siswa. Nah, pada tahap akhir, guru mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan dari hasil pelajaran. Guru melakukan refleksi untuk mengecek pemahaman siswa dengan mengajukan pertanyaan tentang materi yang telah dipelajari. Ya, itulah materi dari saya. Saya Siti Nurhalisa. Saya ingin melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari pendekatan pembelajaran SETS. Kelebihan dari pendekatan pembelajaran SETS yang pertama, siswa memiliki kemampuan memandang sesuatu secara terintegrasi. Maksudnya, siswa memiliki kemampuan untuk memandang sesuatu secara satu kesatuan dengan melibatkan keempat unsur SETS. Yang pertama yaitu sains, yang kedua masyarakat, yang ketiga teknologi, yang keempat yaitu lingkungan. Sehingga dengan keempat unsur SETS tersebut dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengetahuan yang telah dimiliki. Yang kedua, melatih siswa untuk peka terhadap masalah yang sedang berkembang di lingkungan mereka atau mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa memiliki kepedulian terhadap lingkungan kehidupan sekitar atau sistem kehidupan dengan mengetahui sains dan bagaimana perkembangan sains dapat mempengaruhi lingkungan, teknologi, dan masyarakat secara timbal balik. Yang keempat, siswa menjadi lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Yang selanjutnya itu kelemahan dari pendekatan pembelajaran SETS. Yang pertama, siswa mengalami kesulitan dalam menghubungkan atau mengaitkan antara unsur-unsur SETS dalam pembelajaran. Unsur-unsur tersebut yang pertama yaitu sains, yang kedua masyarakat, yang ketiga teknologi, dan yang keempat adalah lingkungan. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lebih banyak dalam pembelajaran. Yang ketiga, model pembelajaran SETS hanya dapat diterapkan di kelas atas atau di kelas tinggi. Yang keempat, bagi guru yang tidak berwawasan luas akan kesulitan dalam mengajarkan pendekatan pembelajaran SETS tersebut. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan ke materi sebelumnya, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan model pembelajaran open-ended. Yang pertama itu adalah kelebihan open-ended itu sendiri. Yang pertama, peserta didik itu berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan idenya. Nah, jadi dengan adanya pembelajaran open-ended ini, peserta didik itu akan lebih secara aktif karena dalam pembelajaran open-ended ini kan guru itu memberikan suatu permasalahan yang dimana tujuannya itu untuk mengaktifkan peserta didik. Yang kedua itu adalah peserta didik memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan secara komprehensif. Nah, jadi kelebihan dari open-ended ini juga peserta didik itu akan memiliki kesempatan yang lebih banyak, yang dimana mereka akan lebih dapat memiliki pengetahuan yang secara luas akibat masalah yang telah diberikan oleh guru tersebut. Selanjutnya, peserta didik dengan kemampuan rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Lalu, peserta didik itu secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Dan yang terakhir itu peserta didik memiliki banyak pengalaman untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Nah, itu tadi beberapa kelebihan dari open-ended. Selanjutnya adalah kekurangan dari pembelajaran open-ended itu sendiri. Yang pertama itu membuat dan menyiapkan masalah yang bermakna bagi peserta didik bukanlah pekerjaan yang mudah. Nah, jadi untuk pembelajaran open-ended itu kan pasti perlu untuk menyiapkan masalah yang dimana itu tidak mudah bagi seorang guru. Yang kedua itu mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami peserta didik sangat sulit, sehingga banyak yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Yang ketiga, peserta didik dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Dan yang terakhir adalah mungkin ada sebagian peserta didik yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang dihadapi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan materi berikutnya.
Saya Ega Paija Hilalia akan mempresentasikan tentang skenario pendekatan pembelajaran SETS. Yang pertama ada tahap invitation, yaitu guru memberikan pertanyaan mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Contoh pertanyaannya, apa yang kalian ketahui tentang perkembangbiakan tumbuhan? Yang kedua ada tahap exploration, yaitu guru menyajikan sebuah video mengenai tahapan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa mengenai masalah yang telah diidentifikasi. Contoh pertanyaannya, apa yang kalian ketahui tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Setelah itu, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Siswa melakukan eksperimen atau percobaan untuk mengumpulkan data mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Setelah itu, siswa berdiskusi untuk mendapatkan kesimpulan mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Setelah itu ada tahapan pengajuan eksplanasi dan solusi, yaitu guru memberikan pertanyaan kepada siswa berdasarkan eksperimen mereka. Contoh pertanyaannya, mengapa perkembangan biakan generatif terhadap tumbuhan terjadi? Siswa berdiskusi untuk menentukan solusi dan pemecahan masalah yang diberikan. Setelah itu, siswa diminta menjelaskan hasil diskusi mereka di depan kelas. Setelah itu, guru dapat membantu mengarahkan mereka agar penjelasan dan penentuan solusi didasarkan pada informasi yang telah mereka dapatkan. Setelah itu ada tahap tindak lanjut. Guru membantu siswa untuk menjelaskan fenomena alam berdasarkan konsep-konsep yang baru saja mereka bangun. Setelah itu guru melakukan refleksi terhadap pemahaman konsep yang sudah dijelaskan. Sekian materi dari saya. Perkenalkan, nama saya Hafijah. Saya akan menyambung pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintak model pembelajaran open-ended. Kami mengambil kelas 3 semester 1, tema Selamatkan Makhluk Hidup, subtema Tumbuhan Sahabatku, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, pembelajaran. Kami mengambil kelas 3 semester 1, tema Selamatkan Makhluk Hidup, subtema Tumbuhan Sahabatku, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, pembelajaran 1. Jadi skenario dalam pembelajaran open-ended. Yang pertama, kegiatan awal. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, guru melakukan apersepsi dengan melakukan kegiatan. Misalnya, guru menunjukkan tanaman singkong. Guru melakukan tanya jawab mengenai singkong, seperti amati tanaman yang ibu bawa. Siapa yang dapat menebak manfaat dari tanaman ini? Selanjutnya masuk kepada kegiatan inti. Yang pertama ada aktivitas pengenalan. Guru memberi masalah open-ended yang relevan berupa pertanyaan. Misalnya pertanyaan, apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Apa manfaat dalam kehidupan? Bagaimana cara mengelola manfaat tanaman dari tanaman ini? Apa yang kalian ketahui tentang tumbuhan sebagai sumber makanan? Selanjutnya, peserta didik diminta menjawab pertanyaan yang diberikan guru dengan konsep pengetahuan yang sudah dia miliki sebelumnya. Selanjutnya, aktivitas pemahaman. Guru meminta peserta didik berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 peserta didik, yang peserta didik dikelompokkan secara heterogen. Selanjutnya, peserta didik diminta mendiskusikan masalah secara berkelompok dan mencari penyelesaian dari permasalahan. Permasalahannya itu berupa apa yang akan terjadi pada tumbuhan apabila kita memakan daunnya secara terus-menerus. Selanjutnya, aktivitas pemantapan. Selesai berdiskusi, salah satu perwakilan kelompok menyampaikan hasil kesimpulan dari penyelesaian masalah. Pada tahap akhir, guru mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran. Selanjutnya, guru melakukan refleksi untuk mengecek pemahaman siswa. Sekian materi dari kami, akan kami kembalikan kepada moderator.